Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pemikiran dan refleksi saya mengenai hari Sabat. Sabat adalah perhentian. Di dalam Alkitab, terlebih khusus di dalam Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa ada 4 bagian tentang Sabat. Yang pertama berkaitan dengan penciptaan, yang kedua berkaitan dengan ibadah, yang ketiga berkaitan dengan tanah dan pengelolaannya, dan yang keempat berkaitan dengan pembebasan, baik bagi budak atau orang-orang yang bekerja di sebuah tempat atau ladang. Mari kita akan menelusuri satu bagian demi satu bagian. Setelah Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari dengan baik, dengan teratur, dengan indah dalam satu sistem kehidupan, Tuhan mengkhususkan hari ke-7 menjadi hari perhentian, hari Sabat. Hari di mana Tuhan mengkhususkan untuk tidak berkarya seperti hari-hari sebelumnya. Namun seharusnya kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ini adalah paradoks. Karena memang Tuhan selalu menjaga, memerintah, memelihara, menopang, berdaulat penuh, memimpin dan mengarahkan seluruh karya ciptaannya bagi kemuliaannya. Tuhan memang secara khusus berhenti berkarya untuk penciptaan. Karena di dalam penciptaan terjadi suatu pengaturan hukum. Hukum bagi setiap entitas, baik materi, tumbuhan, hewan, dan manusia, serta malaikat. Seluruhnya dalam satu sistem. Seluruhnya sudah diciptakan Tuhan. Dari tadinya tidak ada menjadi ada. Lalu pada hari ke-7 berhenti. Dan berhentinya ini dikhususkan bagi kemuliaan Tuhan. Berhenti menjadi Sabat dalam penciptaan. Namun Tuhan tetap menjaga, memelihara, menopang, memberikan kehidupan bagi seluruh ciptaannya. Pemeliharaan Tuhan ini sungguh tidak pernah berhenti. Dan faktanya kita menikmatinya sampai hari ini. Masih ada manusia, malaikat, binatang, tumbuhan, materi. Tentu itu berdasarkan pada pemeliharaan Tuhan. Sabat dalam penciptaan juga tidak memberikan pemberhentian pada penebusan. Sebab manusia yang berdosa ditebus. Tuhan berkarya menebus, memanggil, membawa orang kembali kepadanya, dan terlebih khusus melalui penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan berhenti pada satu momen dalam karya penciptaan di awal. Dengan demikian, hari ke-7 itu penting. Dan hari Sabat itu penting untuk kita ingat. Bagi kita, momen itu perlu kita rayakan dan nikmati. Itulah Sabat yang pertama yang dinyatakan di dalam Alkitab. Lalu kemudian Tuhan menyampaikan dan menyatakan ada hari Sabat di dalam hukum Taurat. Dan seperti yang kita tahu, hukum Taurat itu bukan hanya berbicara tentang moralitas, bukan hanya berbicara tentang hubungan relasi antar diri, antar manusia, dan antar bangsa, dan bagaimana mengelola bumi ini dengan baik. Hukum Taurat juga berbicara tentang keberadaan kita yang beribadah kepada Tuhan secara seremonial maupun secara komunitas. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan umat Tuhan, umat Israel, khususnya dalam Perjanjian Lama, untuk mengkhususkan hari yang ke-7 menjadi hari Sabat, hari di mana beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah itu dalam konteks keseluruhan hukum Taurat. Jadi, hal ini penting dan perlu. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita bicara tentang ibadah Sabat, berarti berkaitan dengan keseluruhan pelaksanaan
dari hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tidak boleh dan tidak seharusnya menarik langsung hari ketujuh, hari Sabat ini dalam konteks kekinian kita. Mengapa? Karena kita tidak mengikuti seremonial, keyakinan, keagamaan di dalam perjanjian lama. Kita tidak lagi membawa korban persembahan ke bait Allah yang di Yerusalem. Kita tidak lagi ada sistem keimaman seperti dalam perjanjian lama. Dan kita bukan dari bangsa Israel. Dengan demikian, hari Sabat untuk ibadah itu perlu dan penting dilaksanakan oleh orang Israel. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen zaman sekarang, hari Sabat tidak dilakukan lagi. Tetapi diganti dengan hari Minggu, hari ibadah, hari di mana kita mengingat kebangkitan Kristus. Karena di hari kebangkitan Kristus, kita tahu ada kemenangan atas dosa, iblis, dan maut. Murid-murid pun mengingat karya kebangkitan Kristus. Murid-murid, para rasul, gereja mula-mula, baik dalam kisah para rasul, dalam surat-surat Paulus, maupun di dalam kitab-kitab yang ada dalam perjanjian baru, selalu merujuk mengenai hari Minggu, hari pertama minggu itu. Jadi sehari setelah Sabat, hari mengingat kebangkitan Kristus. Karena pada hari pertama itulah kita menyaksikan karya kemenangan Kristus dan kita merayakannya. Dan itu kita jadikan sebagai Sabat bagi kita. Bukan Sabat dalam pengertian perjanjian lama. Karena kita tidak terikat lagi di dalam seremonial perjanjian lama. Dan kita tidak lagi berada di dalam konteks perjanjian lama. Tetapi kita tetap menghargai bagi mereka yang masih melakukan dan mengingat hal tersebut. Walaupun itu tidak lagi relevan dalam konteks kehidupan orang Kristen, baik di dalam kisah-kisah para rasul maupun juga di dalam surat-surat Paulus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus memahami dan mempelajari dengan baik konteks dari sebuah kisah. Bagian yang kedua ini tentang Sabat di hari ibadah. Kalau kita mau menelusuri lebih mendalam lagi, di sana dengan tegas dikatakan pada hari itu tidak boleh ada yang bekerja, tidak boleh ada yang mengerjakan sesuatu apapun, hanya untuk ibadah bersama, persekutuan di rumah Tuhan. Siapapun yang ada di rumah kita, dalam kondisi apapun dia harus bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji Tuhan di satu tempat bersama dengan saudara seiman yang lain. Kalau di dalam konteks kekinian itu dilakukan, maka kita harus melakukannya dengan konsisten. Jadi kalau ada pekerja di rumah kita, asisten rumah tangga, atau keluarga, atau siapapun yang ada di rumah kita, lalu kalau kita ingin menjadikan hari Sabat menjadi hari ibadah, maka seluruhnya tidak boleh bekerja, seluruhnya tidak boleh melakukan hal-hal yang mengganggu ibadah seremonial itu. Dan harus diingat seremonialnya berkaitan dengan hukum Taurat, hukum seremonial yang sudah dinyatakan di dalam kitab Imamat atau kitab Ulangan. Tentu di dalam konteks kehidupan orang-orang Kristen pada abad pertama, itu tidak dilakukan lagi. Mengapa? Karena sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu orang Kristen, murid-murid Kristus, sampai kini merayakan hari ketujuh pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana dengan Sabat tentang tanah? Ini hal yang menarik karena tanah dikelola, digarap oleh kita manusia selama 6 tahun. Selama 6 tahun kita tanami dengan berbagai macam tumbuhan atau pepohonan yang dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Tentunya pada hari-hari itu, pada tahun-tahun itu, kita mengerjakannya dengan baik. Tanah dikelola sedemikian rupa. Dan ternyata pada hari dan tahun yang ketujuh, tanah itu berhenti dikelola. Untuk mengelola tanah yang belum dikelola. Mulai hitung lagi, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, lalu ketujuh, berhenti lagi mengelola tanah itu.
diberikan istirahat untuk tanah itu. Ini hal yang sangat penting. Satu pemahaman teknologi tradisional, pertanian tradisional yang berguna. Karena memang tanah perlu diberikan waktu untuk istirahat agar menghasilkan berbagai macam unsur yang penting untuk tanaman. Karena itu tidak perlu ada pupuk yang buatan. Tidak perlu ada zat-zat kimia yang digunakan untuk tanah itu, menyuburkan tanah itu. Yang diperlukan adalah semua pupuk-pupuk yang berkaitan dengan secara alami. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita beri kesempatan, kita berikan waktu 1 tahun untuk tanah itu berhenti. Kapan itu? Tahun ke-7. Ini sabat bagi tanah, tetapi juga sabat ini penting bagi keharmonisan, keteraturan, penggunaan lahan yang ada. Nah, bagaimana dengan konteks kekinian? Lahan tidak lagi seperti masa lalu. Tiap keluarga tidak punya lahan yang sama. Bahkan hanya punya rumah, punya tempat tinggal kontrak, atau yang lain. Mana tanah atau tempat di mana kita mendapatkan hasil dan berhenti pada hari yang ke-7 atau tahun ke-7? Tentu ini perlu kita lihat relevansinya. Tahun yang ke-7 menjadi tahun kita boleh mengintrospeksi diri, istirahat sebentar, relevankah dengan hidup kita, seluruh pekerjaan dan aktivitas kita atas tanah itu. Kita berupaya untuk menggarap, mengelola bumi ini dengan baik. Namun pada hari dan tahun ke-7 itu kita berhenti sejenak untuk menyerahkan waktu itu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kita bisa memberikan pengertian ini bagi semua dunia pekerjaan, bisnis, perdagangan, usaha, dan apapun. Tetapi faktanya kita tidak atau belum menemukan ada tahun ke-7, tahun Sabat bagi tempat di mana kita bekerja. Ini juga berkaitan dengan tahun pembebasan, tahun Yobel, tahun berkat Tuhan. 7 tahun kali 7 tahun, 49. Pada tahun ke-49 diberikan tahun pembebasan. Bagi budak diberikan hak penuh untuk mendapatkan pembebasan dan kecukupan. Tahun pembebasan, tahun Yobel, tahun kemenangan. Jadi kalau kita melihat secara menyeluruh, tahun pembebasan ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh siapa? Tuhan Yesus. Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa, kejahatan, cengkraman iblis, dan kita sudah bebas melakukan yang benar, yang baik, yang adil, yang suci. Itulah sesungguhnya tahun pembebasan. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita dipanggil, dijadikan sahabat oleh Tuhan Yesus. Kita tidak lagi menjadi hanya manusia biasa, kita dijadikan anak-anak Allah. Siapa yang membebaskan? Tuhan Yesus. Itulah sabat bagi kita. Dari 4 hal yang penting yang saya sampaikan berkaitan dengan sabat ini, mari kita pikirkan dan renungkan hal-hal yang perlu, hal-hal yang berguna untuk sabat. Nah, mari kalau kita lihat konteksnya di dalam zaman ini. Kalau hari Minggu adalah menjadi hari perhentian, di mana kita beribadah bersama dengan saudara seiman, dimanapun berada. Itu bukan buatan manusia. Itu bukan sekedar kesepakatan daripada bapak-bapak gereja. Tetapi itu sebuah pernyataan pengakuan iman. Mengapa hari Minggu kita beribadah bersama? Baik di rumah Tuhan, di gereja yang kita buat, ataupun di rumah kita masing-masing dalam gereja-gereja kita yang kecil. Kalau kita melihat Sabat, maka kita harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah hari Minggu. Kita tahu bahwa sehari sebelum Yesus disalibkan dan mati, Sabat belum terjadi. Dan sehari sesudah Yesus bangkit, Sabat sudah terjadi. Jadi, hari di mana Yesus itu disalibkan, mati sebelum Sabat. Hari di mana Yesus itu bangkit, sesudah Sabat. Kebangkitan tanpa kematian adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kematian tanpa kebangkitan adalah sesuatu yang sia-sia. Maka kita mengalami dan merasakan karya penebusan Kristus di atas kayu salib dan kemudian mengalami hidup yang baru setelah kebangkitan Kristus dinyatakan. Dan karena kita sudah ditebus, sudah milik Tuhan, sudah dibenarkan, mendapatkan hidup yang baru, dan kita mendapatkan kehidupan di dalam kesatuan kita dengan Kristus,
Itulah sebabnya para murid, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan sepanjang sejarah gereja memulai ibadahnya pada hari Minggu, hari pertama. Hari pertama kalau dihitung dari hari Sabat. Tapi bagi kita itu adalah hari ketujuh. Dan ini hal yang bukan kontradiksi dengan perjanjian lama. Dan bukan juga sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari yang khusus menjadi Sabat bagimu. Hari apa yang menjadi Sabat bagi kita? Hari Minggu. Mengapa? Di sana kita bersama dengan saudara seiman di seluruh muka bumi pada hari Minggu itu beribadah. Ini menjadi dasar yang penting secara biblika maupun secara historis. Bagaimana kalau ada sekelompok atau komunitas yang tidak memahami ini? Tentulah kita perlu menjelaskan. Kalau memang konsisten melaksanakan hari Sabat itu sama dengan Sabtu, maka hari Minggu dia harus bekerja sampai dengan hari Jumat. Bekerja benar-benar. Jadi bukan santai di hari Minggunya. Bekerja sama porsinya, komposisinya, bahkan segala aktivitasnya betul-betul dilakukan. Faktanya kan tidak demikian. Hari Minggu hari libur nasional, bahkan hari libur internasional. Kalau memang 6 hari bekerja, orang-orang yang mau melaksanakan Sabat itu hari Sabtu, ayo kita laksanakan dengan tepat. Dengan bekerja hari Minggunya, yang lain libur, yang lain itu ibadah. Maukah? Bersediakah? Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Sabat itu pada konteks perjanjian lama itu seremonial. Seremonial berkaitan dengan hukum Taurat, khususnya di dalam ibadah. Apakah sekarang orang Kristen yang mengaku beribadah pada hari Sabat di hari Sabtu melakukan seremonial lagi seperti di dalam hukum Taurat? Jawabannya tentu tidak. Karena kita berbeda tempatnya. Kita bukan di Yerusalem. Kita juga tidak menemukan lagi Bait Allah yang pernah didirikan Salomo atau yang pernah direnovasi oleh Imam Ezra atau yang pernah didirikan ulang oleh Herodes. Kita tidak menemukan lagi. Lalu seremonial seperti apa yang dilakukan sesuai dengan hukum Taurat di dalam konteks Sabat perjanjian lama? Pernahkah membawa kambing domba? Lalu adakah imam lagi? Adakah nabi yang membicarakan firman? Nah, ini sesuatu yang discontinue. Karena Sabat perjanjian lama sudah selesai, sudah tidak lagi dilaksanakan secara seremonial karena Bait Allah sudah tidak adalah secara gedung dan sudah disempurnakan di dalam Kristus, maka Sabat itu kita ikuti seperti yang dinyatakan Tuhan. Tuhan atas Sabat adalah Yesus Kristus. Pusatnya adalah pribadi Yesus Kristus. Karena itu adalah layak, adalah pantas, adalah benar apa yang dilakukan para murid di dalam Kisah Para Rasul, para pengikut Kristus di dalam surat-surat Paulus maupun surat-surat umum, bahwa hari Minggu, hari pertama itu adalah hari ibadah, hari persekutuan di mana ada pujian, doa, perenungan firman, dan tentunya bersekutu bersama. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita tidak memperdebatkan dan meributkan hal-hal ini berkaitan dengan, oh itu tradisi kerajaan Romawi, oh itu tradisi dari budaya Gerika. Tidak demikian. Karena faktanya di dalam Alkitab memang hari pertama minggu itu. Artinya hari yang tidak berdasarkan pada kisah, dongeng, atau cerita daripada kepercayaan lain. Ini murni ajaran dan pengertian pengalaman dari Alkitab. Dengan demikian saya sudah setidaknya menyampaikan pemikiran, prinsip, refleksi mengenai Sabat. Kiranya apa yang saya jelaskan dan sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara lebih meyakini, memantapkan diri. Mari kita tetap tekun beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.